Soal nomor 1 terkait dengan perbedaan mendasar antara teknik pemisahan senyawa bioaktif secara konvensional dan non-konvensional serta contoh serta kelebihan dan kekurangannya. Di mana dalam pemisahan senyawa target kita dapat di mana senyawa itu dapat bersifat baik secara nonpolar maupun secara polar. Maka diperlukan metode ekstraksi yang tepat. Maka diperlukan ekstraksinya itu dengan metode yang cocok, di mana harus memperhatikan metodologi yang tepat baik konvensional dan non-konvensional. Di mana dalam metode seperti metode sonifikasi, pemanasan di bawah reflux itu dan ekstraksi coklat dan lainnya umumnya digunakan yang umum digunakan ini. Namun terkait dengan perbedaan antara metode konvensional dan metode non-konvensional, di mana terdapat perbedaan pemisahan bioaktif. Konvensional biasanya itu menggunakan pelarut yang cukup banyak dalam proses pemisahan senyawa aktif yang digunakan dengan waktu yang lama, sedangkan untuk metode non-konvensional biasanya dilakukan ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang lebih sedikit dan menggunakan pelarut yang sedikit dan dapat dilakukan dengan waktu yang singkat dengan penggunaan alat-alat yang cukup dengan alat-alatnya stabil, efisien, dan tentunya pelarut yang digunakan itu sedikit karena dalam proses konvensional ini mengusung tema teknologi hijau. Biasanya teknologi non-konvensional ini akan menghasilkan ekstrak yang lebih banyak dibandingkan dengan metode konvensional. Dalam teknologi modern atau non-konvensional ini seperti ekstraksi cairan superkritis atau SFE, di mana ini dilakukan bantuan dari gelombang mikro yang memiliki keunggulan, di mana akan dilakukan degenerasi sampel serta penghapusan sampel tumbuhan dan langka, di mana akan dilakukan konsentrasi kromatografi untuk meningkatkan efisien ekstrak, selektivitas, dan meningkatkan ekstraksi otomatis dalam proses penggunaannya. Dimana untuk contoh kelebihan dan kekurangan pada metode non-konvensional seperti pada metode SVE ini memiliki kelebihan antara lain itu seperti kekuatan untuk dilakukan pengaturan suhu dan tekanan, keunggulan ramah lingkungan, tidak menghasilkan residu karena menggunakan CO2, di mana nantinya CO2 akan mengalami penguapan. Namun memiliki kerugian seperti menggunakan pelarut CO2 yang nonpolar dan hanya bisa untuk senyawa nonpolar saja, di mana alatnya ini bersifat mahal karena menggunakan teknologi modern serta hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah ahli dalam pengoperasionalan SFE atau superkritis fluid extraction. Kemudian juga ada contohnya itu adalah microwave excited extraction, di mana metode konvensional ini memiliki kelebihan dalam ekstraksi ini memiliki penggunaan pelarut yang minimal, kemudian waktunya itu relatif cepat dalam proses extraction, kemudian suhu tekanan itu dapat dikontrol dan hemat energi. Sedangkan untuk kekurangannya itu karena teknologi baru dan non-konvensional, maka dia bersifat mahal serta perawatannya itu membutuhkan perawatan khusus serta dia itu dalam ekstraksi itu nantinya setelah dilakukan ekstraksi dengan MAE atau microwave assisted extraction ini perlu dilakukan proses untuk
sentrifugasi untuk memisahkan residu padat yang dihasilkan dari proses ekstraksi ini. Nah, untuk metode konvensional sendiri itu contohnya yang banyak digunakan itu adalah maserasi. Untuk kelebihannya itu dia menggunakan suhu ruangan, peralatan yang digunakan sederhana, serta biaya operasionalnya itu rendah. Untuk kekurangannya sendiri, di mana prosesnya itu memakan waktu yang lama, serta pelarutnya itu cukup banyak, dan penyaringannya itu tidak dapat sempurna karena masih terdapat senyawa pengotor dalam proses maserasi. Kemudian contoh lainnya dalam metode ini adalah sokletasi, di mana dapat di mana keuntungannya itu dapat digunakan untuk sampel yang teksturnya itu lunak dan tahan pelarut. Kemudian pemanasannya dapat diatur dan pelarut yang digunakan itu lebih sedikit, namun dia itu memiliki kekurangan. Di antara lain itu memerlukan energi tinggi, di mana energi ini adalah energi listrik dalam penggunaannya, kemudian tidak cocok untuk zat yang bersifat termodinamik, di mana maksud dari zat termodinamik ini adalah zat yang dia itu tidak stabil dalam proses pemanasan dan dapat rusak dalam proses pemanasan. Kemudian juga dia itu jumlah bahannya itu terbatas sekitar 3-5 gram sekali proses untuk sokletasi.